Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah etika profesi, Bapak Dr. Saimara AM Sebayang SE MSI, yang telah memberi kesempatan kepada saya presentasi, dan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Balki Salsabila Bionse Papilaya dengan NPM 2215310069. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan etika profesi pada guru. Pertama, ada pendahuluan, latar belakang. 1. Peran guru sebagai pendidik dan role model dalam pembentukan karakter. 2. Pesatnya integritas media digital atau teknologi dalam proses belajar mengajar. 3. Kebutuhan akan pedoman etis yang jelas dalam menghadapi dualitas peran ini. Selanjutnya ada rumusan masalah. 1. Bagaimana implementasi pada etik profesi guru mempengaruhi efektivitas dalam melakukan pembentukan karakter dan moral siswa di lingkungan sekolah. Yang kedua, apa saja tentang etis yang dihadapi guru terkait penggunaan media digital oleh siswa. Yang ketiga, ada bagaimana guru dapat menjaga standar etika dan profesionalisme dalam memilih dan menggunakan media digital sebagai alat bantu pembelajaran di kelas. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kode etik profesi guru dalam berbagai strategis. Yang kedua, ada untuk mengidentifikasikan dan menjelaskan peran keteladanan etis yang ditunjukkan oleh guru sebagai faktor kunci dan strategis utama dalam menanamkan nilai-nilai karakter pada diri siswa. Selanjutnya ada etika profesi guru. Etika secara teratur dikenali dengan kualitas etika atau moralitas bagaimanapun, meskipun keduanya terkait dengan aktivitas manusia yang hebat dan mengerikan. Moral dan etika memiliki implementasi yang berbeda. Kualitas yang mendalam lebih condong dengan mendapatkan nilai-nilai yang baik dan buruk atau dari sekedar aktivitas manusia itu sendiri. Sedangkan etika menyiratkan pemikiran yang baik dan buruk. Jadi sedikit banyak kapasitas moral sebagai hipotensi aktivitas hebat dan mengerikan. Etika profesi guru adalah seperangkat nilai atau prinsip dan pedoman perilaku yang mengatur tugas guru sebagai pendidik. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etika profesi guru. Yang pertama ada integritas dan keteladanan. Guru adalah panutan, harus jujur, berakhlak mulia, dan konsisten antara perkataan dan perbuatan. Yang kedua ada tanggung jawab terhadap siswa, memastikan siswa mendapat pendidikan berkualitas, menghormati hak mereka untuk belajar dan tidak diskriminatif. Yang ketiga ada keadilan dan non-diskriminasi, memperlakukan semua siswa secara adil tanpa memandang latar belakang, suku, agama, atau status sosial. Yang keempat ada profesionalisme, mengembangkan kompetensi dan mempersiapkan materi dengan baik, menggunakan metode inovatif dan terus belajar. Selanjutnya ada pembentukan karakter siswa. Pembentukan karakter siswa dapat dilakukan melalui keteladanan, penanaman nilai moral, dan menciptakan lingkungan yang mendukung, seperti memberikan contoh yang baik, menyisipkan pesan moral dalam pelajaran, mengajarkan sopan santun, serta mendorong kejujuran dan disiplin melalui kebiasaan dan kegiatan sehari-hari. Karakter adalah kualitas moral dan mental yang menentukan perilaku seseorang, dibentuk dari nilai-nilai yang diinternalisasi. Sedangkan pendidikan karakter adalah sistem menanamkan nilai-nilai luhur, kejujuran, tanggung jawab, peduli, disiplin, dan lain-lain, agar peserta didik tidak hanya tahu mana yang baik, tapi juga mau dan mampu melaksanakannya secara konsisten dalam hidup, melibatkan pengetahuan atau moral knowing, perasaan atau moral feeling, dan tindakan moral action untuk membentuk insan berakhlak mulia. Selanjutnya ada strategi guru dalam pembentukan karakter. Yang pertama ada secara umum. Strategi dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk sampai pada tujuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus atau yang diinginkan.
Yang kedua adalah strategi guru dalam membentukkan karakter siswa, meliputi keteladanan atau menjadi contoh nyata, pembiasaan positif atau rutinitas religius dan sosial seperti doa, upacara, atau piket. Integritas nilai moral dalam pembelajaran menyisipkan pesan di setiap mapel, pemberian apresiasi dan konsekuensi, diskusi nilai dan emosi, serta pendekatan sosio-emosional untuk membangun hubungan positif dan mengajarkan pengelolaan diri. Selanjutnya ada penggunaan media digital dalam pembelajaran. Perkembangan teknologi yang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir ini telah membawa dampak besar terhadap sektor kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Meskipun memberikan banyak peluang, tantangan terbesar yang dihadapi dunia pendidikan adalah bagaimana menjaga semangat belajar siswa di tengah kemajuan teknologi yang pesat. Penggunaan media digital adalah pembelajaran melibatkan pemanfaatan teknologi seperti komputer, tablet, dan internet untuk memfasilitasi proses belajar mengajar, baik secara daring atau maupun luring. Manfaatnya meliputi akses materi yang lebih luas dan fleksibel, pembelajaran lebih integratif. Selanjutnya, definisi dan jenis-jenis media digital di kelas. Media digital adalah segala bentuk konten atau informasi yang dikodekan dengan format binar 0 dan 1 dan dapat disimpan, diproses, serta disampaikan melalui teknologi digital seperti internet. Untuk tujuan edukasi, media digital kelas adalah konten pembelajaran dalam format elektronik, teks, audio, video, gambar, dan animasi yang diakses lewat perangkat digital, komputer, tablet, dan smartphone. Untuk mendukung proses pembelajaran, mencakup jenis-jenis seperti e-book, video edukasi, aplikasi interaktif, webinar, simulasi, game edukasi, serta teknologi imersif seperti augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. Selanjutnya ada etika penggunaan media digital oleh guru dan siswa. Di era digital saat ini, pendidikan etika digital dalam dunia maya menjadi aspek krusial yang perlu diperkenalkan kepada pelajar. Dengan semakin meluasnya penggunaan internet, ada dampak positif pada proses belajar mengajar, tetapi juga muncul risiko perilaku negatif. Oleh karena itu, pendidikan etika digital perlu diterapkan di sekolah untuk mempersiapkan generasi yang cerdas dalam menggunakan teknologi. Dengan perkembangan internet dan media sosial, berbagai aktivitas manusia, baik yang bersifat personal maupun profesional, kini berlangsung di ranah digital. Namun, di balik kemudahan dan inovasi yang ditawarkan, muncul tantangan besar. Bagaimana membangun masyarakat yang paham dan sadar akan etika digital serta pentingnya melindungi privasi data. Dalam konteks ini, peran guru sebagai pendidik dan panutan menjadi sangat penting. Baik, segitu saja presentasi saya hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.